KONI Kota Depok tidak dalam program. Iya. Wah, Oh gitu ya. Oh gitu ya. Belum Pak. Oke, alhamdulillah kita kumpul nih, Iya. Pak Mus. Iya Pak Ali. Saya dengan Pak Mus ini sengaja ngundang teman-teman mahasiswa dari UNES nih untuk kita ngobrol tentang kegiatan yang sudah dilakukan selama 3 bulan ada ya? Iya Pak. 3 bulan, apa yang disebut dengan program magang atau PKL. PKL ya, praktek Kerja kerja lapangan. lapangan. Sebelumnya kita mulai dengan salam olahraga Jaya. Depok Unggul. Depok 10-an. Alhamdulillah. Hore. Iya, ini anak-anak udah hafal salam olahraga kita ya. 3 bulan. Khas Depok 3 bulan ya. 3 bulan mereka. Apalagi yang terakhir warga Depok kan Pak. Sudah jadi warga Depok dan memang warga Depok nih. Iya. Kebetulan Iya. ada 2 orang ya. Iya. Boleh perkenalkan diri ya, mungkin dari yang paling kiri. Oke, makasih Pak. Saya Salma Fatuljana. Aslinya sebenarnya Bogor Pak, Kabupaten Bogor. Cuman kuliah di UNES. Kita tim kelompok PKL. Akhirnya ikut, gak terlalu jauh juga ya, kurang lebih sejam, lumayan. Tapi ikut di Depok. Jurusannya ilmu keolahragaan. Ilmu keolahragaan Iya. Universitas Negeri Negeri Semarang. Semarang. Disingkatnya UNES ya. Ya, UNES, Pak. UNES. UNES double N. Kemudian Ya, saya Faik Alfarobi dari jurusan ilmu keolahragaan Universitas Negeri Semarang juga. Saya juga berdomisili di Depok, asli Depok. Oh, Depok ya? Benar-benar asli. daerah mana? Daerah Cimanggis, Pak. Cimanggis. Wah, ini sama mau kita. Iya, iya. Iya. Saya dengan Pak Mus Cimanggis juga. Kamu di mana? Jangan-jangan Saya Cimanggis Curug, Kelurahan Curug. Oh, Kelurahan Curug. Kelurahan Kita Tugu Curug. ya. Kita Tugu. Iya, ya, oke. Kemudian Ya, perkenalkan saya Lutfia Zulfani, mahasiswa jurusan ilmu keolahragaan semester 7. Saya juga tinggal di Depok, Pak. tinggal di Depok Di juga. Tapos, Pak. Taposnya? Taposnya ini Sukatani. Oh, Sukatani. Iya, iya, ya. Tapos ya. Salah satu kecamatan di Kota Depok. Iya, Pak. Berarti 2 orang dari Depok. Ini seangkatan semua ya? Iya Pak. Iya. Kebetulan Berarti angkatan berapa? angkatan 2017 Pak. 2017. Nah kebetulan kami juga sebenarnya walaupun beda-beda kelas nih Pak, kami ini dari semester mungkin 3 apa 2 ya, itu kita udah bareng-bareng terus Pak. Kita Oh, satu mata kuliahnya organisasi, bareng ya? kita satu organisasi, Oh, ada himpunan organisasi. himpunan mahasiswa jurusan ilmu keolahragaan Hima-Ikor gitu. Hima-Ikor. Ya, kalau di kampus-kampus kan ada yang di tingkat jurusan Hima-Hima. Nah, kita di situ kebetulan kita 2 periode Pak. Cuman beda-beda bidang. 2 periode jabatannya. Iya. Jabatannya. Iya, tapi beda-beda beda-beda. jabatannya. Jadi Iya, kita iya. dari anggota sampai naik menjabat sebagai kepala bidang Kepala di bidangnya. Oh, organisasi di, tersebut. Di Hima ya. Iya, di Pak. Himpunan mahasiswa. Himpunan Itu program mahasiswa. studi ya. Bukan Pak, Atau itu organisasi. Itu organisasi. Organisasi Di fakultas. tingkat jurusan. Oh, tingkat jurusan ya. Iya. Iya, Pak. Tingkat program, tingkat jurusan. Iya, ya. Oke, jadi di sini kan kegiatannya PKL ya, Iya. Iya, Pak. istilahnya. Kalau di UNJ namanya apa, Pak? Sama Pak, kita juga ada PKL. PKL. Dengan magang bedanya apa? Iya, istilahnya sama ya? Dulu bilang tuh magang Magang. misalnya. Betul. Belajar kerja. Belajar kerja, ya. Belajar kerja real. Praktek Real. kerja ya di lapangan seperti itu. Di lapangan tuh bukan berarti di lapangan banget. Bola Pak. Iya, di dunia kerja. Di dunia Iya. kerja. Nah, program ini berlaku untuk satu angkatan atau satu jurusan aja atau gimana? Kalau untuk PKL di UNES sendiri itu memang wajib di setiap utamanya angkatan, mungkin di setiap jurusannya itu prodinya itu beda-beda. Ada yang di semester 5 mungkin, ada yang semester 7 seperti kami. Kalau kebetulan di jurusan ilmu keolahragaan itu PKL di semester 7 Pak. Semester sendiri ya. Ya, jadi semua teman-teman kami juga di luar nggak di domisili di sini, di sana itu PKL juga, cuman di domisili masing-masing karena Covid juga kan. Sebenarnya sebelumnya itu bebas menentukan wilayahnya di mana aja Iya, gitu iya. Pak. Ini baik, udah kalau lihat dari informasi dari teman-teman pada di mana aja tuh mereka PKL. Ya. Kamu kan di Depok nih bertiga. Betul, Pak. Teman-teman yang lain di mana? Kalau untuk teman-teman sih jadi kan memang ini kita lagi pandemi Covid. Jadi dari jurusan itu disarankan untuk di daerah yang masing-masing.
Nah, daerah tempat tinggal, daerah tempat tinggal masing-masing. orang tua ya. Iya, tempat orang tua masing-masing. Dan rata-rata bisa dibilang di Disporiata, entah sebutannya di daerah lain itu beda-beda, ada Disporiata, ada Dispora. Oh, di kantor pemerintahnya ya? Ya, justru di kantor pemerintahnya. Ada yang juga yang di KONI Jawa Tengah, KONI Semarang, KONI mana? Karawang ada juga situ, KONI Tangsel juga ada. Nah, itu mungkin beberapa opsi yang mereka pilih. Nah, kebetulan kita memang mendapatkan di KONI Kota Depok. Sebelum kita di KONI Kota Depok, kita mencoba, jadi awal ceritanya ya Pak ya. Jadi Kita ceritanya KONI Kota Depok tidak dalam program. Iya. Wah, Oh gitu ya? Oh gitu ya? Iya, belum Pak, Di luar rencana ya? Iya. di situ, Di luar rencana Pak. Jadi Oh gitu. awalnya itu kita mau di Kemenpora. Itu tujuan awal kita Pak, benar-benar. Maunya sih di kementerian ya? Iya, Iya, benar. betul. Awal banget Lembaga harus pusat ya? dicapai. Ya, kenapa kita mau di Kemenpora? Karena kita ingin melanjutkan estafet dari kakak tingkat kita. Jadi 3 tahun terakhir itu kakak tingkat sudah ada yang PKL di Kemenpora. Nah, Iya. kita nggak mau memutus rantai estafet tersebut. kebetulan kita Kebetulan udah ternyata sini. COVID, mereka tidak menerima semua mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk magang di Off Kemenpora. semua ya? Off Iya, semua off Pak. semua. Ya udahlah kita beralih ke PSSI. Kita Enggak, mencoba di Dispora DKI dulu. di Dispora DKI Iya, cuman kita ke Dispora DKI Pak. Soalnya ada kakak kelas kita juga yang Yang di sana. Ya, sebelum di sana terus Alumni. kayak iya terus juga kayak eventnya tuh lumayan banyak lah. Jadi kayak kita nyoba aja di sana. Terus ternyata kita udah kayak ada suruh ngajuin surat, terus suruh menghubungin gitu-gitu. Terus pikiran juga kita ke PSSI. betul Pak. Nah, Di PSSI diterima? di PSSI kebetulan kita sudah menemui dari Sekumnya. sekumnya, ternyata memang mereka nggak hanya menerima 2 orang apa Oh sudah orang. ada? Sebelumnya sudah Sebelum ada. udah Sebelumnya atau Kami sedang? Sebelumnya kami datang itu sudah ada yang Yang sedang Magang. Sedang magang. magang di Iya situ. betul Pak. Jadi ya dia nggak bisa menerima banyak mahasiswa untuk PKL. Ya udah, entah gimana rezekinya apa gimana. Ya udah, Lutfia menyarankan untuk di KONI Kota Depok. Dan Oh, di gitu. situ pas di hari dimana kita ditolak sama Iya. PSSI Pak. Jadi sebelumnya nggak langsung ditolak, kita dikirim Sehari. email dulu Pak, sehari atau 2 hari gitu ya. Nah hari itu ditolak udah pasrah, Jam udah 9 pagi kita ditolak. Iya Pak. Oh gitu ya? Heeh, Pak. Kita Gimana udah- perasaan ditolak? Wah, itu Sakit nggak? saat teman-teman Sakit nggak? banget. Sakitnya di mana? Sedih banget kayak frustasi. Aduh ini kita mau kemana, teman-teman kita udah pada dapat PKL Pak. Cuman kita belum. Aduh ini gimana? Belum jelas ya mau kemana. kemana gitu. Terus ya jam 1 pula kita langsung meluncur ke sini Pak. Habis dulu Terus kita. kalian bisa tahu sih Depok kota. Nah ini bisa dijelaskan langsung oleh Lutfia nih Itu Pak. kita disarankan oleh Lutfi. Jadi Lutfia ini biangnya sih Lutfia Pak. Kok bisa? Jadi tuh kan sebelum melaksanakan PKL kita disuruh ngisi angket Pak dari jurusan. Itu emang udah kayak ada rumor-rumor kalau PKL itu didomisili. Nah terus kan waktu itu posisinya Faik ada di Semarang, saya di Depok sendiri kan, karena dari jurusan kami yang tinggalnya di Depok cuman ada saya sama Faik. Terus saya udah mulai kayak nyari-nyari gitu Pak, instansi olahraga yang ada di Depok. Muncullah KONI Kota Depok sama Disporiata Kota Depok. Terus saya udah kayak sekilas baca-baca aja gitu lah Pak. Terus habis itu saya Faik ngehubungin saya, Lut gimana nih gini-gini gitu-gitu. Terus kita ngebentuk kelompok Pak. Pas itu kelompoknya dari awal itu terus kan emang udah ditolak sana sini ya Pak. Sebelumnya saya juga ngehubungin Disporiata Pak ke Pak Nana. Saya Oh iya iya. iya makanya saya Pak Nana, Pak saya waktu itu ngehubungin Bapak lo katanya, oh iya kenapa kamu nggak nyoba? Kalau nggak salah di lantai 9 atau 7 ya Pak di Disporiata tuh. Iya iya. Ya terus Lantai 9. itu saya dengar-dengar juga katanya WFH ya Pak di Disporiata. Iya betul. Nah, betul. saya mikir, aduh ini PKL nyari pengalaman, tapi kalau WFH gimana mau kerjanya? Bener. Saya bingung gitu juga. Pengalaman kerja di rumah. Iya, Pak. Iya, pertamanya yang saya list Semua itu lagi belajar WFH. Iya, Disporiata dulu Pak. KONI kedua saya ngelisnya karena kan emang di struktur emang Disporiata di paling atas kan. Terus ya saya udah mulai nyoba, terus saya mikir aduh nggak bisa nih ke Disporiata, nggak dapat pengalaman, palingan juga kalau PKL WFH kayak nggak dapat banget gitu. Terus akhirnya saya itu ke KONI Kota Depok menghubungi Pak Amri, dan pada saat itu juga Pak Amri langsung menyuruh kami untuk datang. Wah itu suatu Iya. kehormatan Gitu ya? sih langsung. Itu suatu kehormatan. Wah, Responnya langsung ya. Iya, saya Saya langsung lupa. buru-buru
siap-siap padahal itu baru bangun belum mandi. Dan itu saya posisi kan di Bogor ya, dapat info dari Lutfiah jam 11 Salma. Saya bingung, belum pernah ke Depok maksudnya dengan KRL, saya belum tahu jalan naik motor juga. Terus ini perjalanan Depok berapa jam ya? Iya. Terus saya berangkat jam berapa? Terus nanti turunnya di mana? Akhirnya bisa dijemput sama Lutfiah langsung ke KONI Depok. Hari itu juga ya? Iya. Dan niatnya itu hari itu hanya untuk observasi Pak, kayak untuk nanya-nanya boleh nggak sih magang di sini gitu-gitu. Tapi dengan nggak terduga, akhirnya kita malah Pak Amri, Pak Jarwo, Pak Heri, Pak Denny, Abi Sugeng ya. Iya, Terus kita ngumpul ya rupanya. Iya. Ternyata kita nggak nyangka respon yang diberikan KONI Depok tuh welcome dan benar-benar menerima kita. Oh, makanya kita jadi semangat. Padahal kita takut banget kalau ditolak. Iya Pak. Karena di situ kita harus sesuai prosedur tuh. Sebenarnya kita juga sempat ditegur Pak sama Pak Jarwo kan mengenai kita nggak bawa surat pas. Oh iya betul waktu itu ditegur. Karena kita nggak bawa surat sama sekali. Kita cuma modal berani doang Pak. Modal nekat. Di sini. Baru mau nanya bisa nggak? Gitu. Kalau bisa kami proses suratnya gitu. Tolak langsung dan besoknya kita langsung ikut kegiatan. Langsung ditawarkan. Iya, itu suatu kehormatan banget sih. Luar biasa ya. Iya. Jadi saya mengapresiasi sengsara membawa nikmat. Jadi setelah saya pikir-pikir kenapa nggak dari awal saya kesini gitu. Ya udah tenang aja, kita pusing-pusing dulu ya. Iya. Mungkin kalau di instansi lain nggak bakal seperti ini Pak. Jadi mungkin harus surat dulu masuk baru kita diterima. Kalau KONI Kota Depok kan nggak. Jadi kita lah masuk surat belakangan nggak apa-apa. Tapi itu langsung diajak event. Apresiasi buat KONI Kota Depok. Ada yang minta secara khusus gitu ke Pak Amri sebenarnya. Tapi bahwa pengalaman ditolak, kemudian kesana di sini dulu dan sebagainya itu saya kira sesuatu juga ya, satu pengalaman ya, sampai sempat aduh kebingungan dan sebagainya. Sebuah cerita sih Pak. Buat jadi bahan cerita. Bukan cerita kalau menurut saya. Itu bagian daripada PKL. Jadi bagaimana kerja itu selalu ada seperti itu. Ditolak, jadi kita harus terus gigi realita hidup. Iya. Jadi bukan aja yang formal tapi non formal dengan langsung verbal dengan pimpinan bisa. Ternyata tanpa harus formal malah diterima ya. Iya Pak. Emang janji Allah itu ya. Saat kesusahan ada kemudahan. Iya. Iya. Innamal usri yusra. Iya. Innamal amri yusra. Bersama amri insyaallah mudah. Amin. Iya memang saya kebetulan waktu itu ada ya. Kita persilahkan datang. Ya pada dasarnya KONI bukan pertama kali menerima anak magang ya Pak Mus ya. Beberapa orang atau beberapa di tahun sebelumnya juga sudah ada. Sehingga buat kita adanya anak magang memang selama ini terasa manfaatnya. Sehingga buat kita ya welcome dan itu juga tentunya akan memberi manfaat buat institusi atau instansi asal dari masing-masing siswa. Jadi ya alhamdulillah berjalan walaupun waktu itu surat memang belum ada. Tapi bahwa kemudian Pak Surjarwo menegur itu adalah bagian dari upaya ngajarin istilahnya, mengajarkan kepada kamu bahwa formalitas itu tetap harus. Ada instansi tertentu yang memang formal sekali bahwa hal seperti itu baru dilayani kalau ada surat. Ada yang memang situasinya mungkin kemudian dilihat bahwa ini masih bisa dikompromikan sehingga nggak harus langsung bawa surat. Karena pada dasarnya memang waktu itu sifatnya kan baru masih pendalaman bisa nggak di sini dan sebagainya. Seperti itu. Ya alhamdulillah ala kulli hal bahwa kemudian sudah jadi ke KONI dan bahkan sudah selesai. Baru tadi Jadi kalian bersyukur karena Pak Amri, saya, Pak Jarwo, Pak Yasep dosen. Oh iya. Dianggap sebagai mahasiswa. Iya betul. Jadi itu nggak tega tega kalau kita udah lihat anak-anak kita datang mau belajar itu kita udah. Jadi siapapun kalian, dari manapun kalian, kalau ini namanya mahasiswa, kami juga dosen, berarti kalian adalah anak-anak yang harus dibimbing. Bukan gitu Pak Amri ya? Nah di KONI alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih waktu itu bulan apa ya? September kita mulai di tanggal 12 tes fisik.
Tanggal? Ya, tanggal 12 tes 12. fisik, tanggal 15 September kita mulai perdananya. Oh ya, mulai waktu itu awal September ya. Awal Iya, September. Awal September udah mulai, betul. Kemudian saya juga apresiasi nih kepada UNES, juga pada dosen-dosen pembimbing mungkin istilahnya ya, Bu Gita dan beberapa dosen lain. Karena ketika anak-anak ini datang, itu tidak sekedar datang terus mulai kegiatan, tapi ada formalitasnya, ya kan? Ada istilahnya penerjunan, Iya. payung gitu ya. Kalau kata Pak Mus, penyerahan mungkin. Penyerahan. Kalau penarikan itu kayak debt collector. Tarik ya, Pak. Pengembalian. Jadi ada penerjunan kalau istilah Iya. mereka. Awal-awal Kita kan. istilahnya memang penyerahan ya, serah terima atau penitipan anak-anak ini. Dan itu buat saya bagus ya. Bahkan yang juga saya apresiasi Pak Mus, UNES ini bahkan mengambil kesempatan lebih dengan membuat semacam MOU. Saya nggak bawa kertasnya ya. Jadi sudah ada MOU yang dibuat, kemudian saya baca isinya, oh ini menarik sekali. Jadi semacam kesepakatan untuk saling bekerja sama terkait dengan berbagai hal ya. Di antaranya tadi mungkin ada anak-anak mahasiswa yang mau magang, kemudian ada mungkin dosen-dosen yang bisa memberikan bantuan teknikal atau mungkin intelektual ya kepada KONI dalam rangka pengembangan olahraga prestasi. Dan juga dari kita sebagai tuan rumahnya menyediakan tempat, waktu, ya sarana dan sebagainya untuk kegiatan anak-anak. Itu saya kira positif Pak Mus. Iya betul Ya. Pak. Memang PKL ini memang diharapkan ya, secara pendidikan itu memang anak-anak itu secara teori mereka ngambil di kampus, kemudian mereka akan ke dunia kerja istilahnya itu ya, dan di situ kadang-kadang teori apa yang mereka sampaikan bisa nggak diterapkan di sini. Iya, Pak. Nah yang terkadang itu juga kadang-kadang ilmu tentang sosiologi, tentang pergaulan itu lebih penting ya, Iya. dibandingkan daripada ilmu-ilmu yang memang Teoritis. background kita Background. secara teori, tapi bahwa hubungan personal antara sesama teman kerja dengan pimpinan dan segala macam, saya rasa itu pelajaran yang tidak didapatkan di kampus. Iya, Betul. Jadi itu yang poin penting menurut saya, bahwa kenapa PKL ini Sangat penting. diprogramkan oleh hampir semua kampus fakultas olahraga di Indonesia. Iya, Kira-kira gitu Pak. Ya, alhamdulillah. Makanya memang apa yang dilakukan oleh para mahasiswa ini adalah kemudian ikut terlibat dalam kegiatan pekerjaan, Iya. kegiatan di KONI. Iya. Ada kan kegiatan? Banyak sekali, Pak. Mantap. Oke, bisa diceritakan nggak apa aja nih yang sudah Sejak awal dari kalian itu keterlibatan atau dilibatkan ya, atau melibatkan diri. Apa aja kira-kira bisa ceritain mungkin? Ya, untuk Siapa dulu? saya dulu, Pak. Oke. Yang pertama kali kita dilebatkan pada tes fisik atlet paket 22 KONI Kota Depok. Oh iya, betul. Itu pada tanggal 12 September. Ya, ya. Itu tes fisik pertama itu diikuti cukup banyak atlet walaupun lagi masa pandemi, tapi KONI Kota Depok bisa menjalankan kegiatan tersebut sesuai dengan protokol. Ya, Jadi ya. alhamdulillah nggak ada berita negatif, ada yang kena COVID apa gimana. Alhamdulillah walaupun sebanyak 70 orang, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar di situ. Dan kita di situ mendapatkan banyak pelajaran gimana cara metode-metode apa yang diterapkan kepada atlet pada tes-tes tersebut, yang kita sebelumnya tuh secara umum tuh kita cuma tahu ini doang, ternyata ada teknik yang lain yang diterapkan oleh KONI Kota Depok untuk mengetes fisik atlet tersebut. Seperti Ini itu, Pak. perlu saya informasikan atau jelaskan bahwa memang tes fisik kita lakukan. Pertama memang ini kegiatan rutin sebenarnya setiap tahun ya Pak Mus ya. Iya. Oleh Binpres atau oleh Litbang sama-sama. Dan untuk tahun ini memang kita lakukan dengan memenuhi standar protokol COVID. Betul. Nah, itu dilakukan juga setelah ada lampu hijau dari wali kota, di mana sebelumnya kan ada
lockdown itu apa istilahnya? Kita ada Pembatasan. PSBB ya. PSBB di Kota Depok Iya. ya. Secara nasional khususnya di DKI dan sekitarnya termasuk Kota Depok. Jadi kan itu sekitar September. Iya. Sementara memang mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai awal Agustus tuh. Iya. Itu PSBB, kemudian di sekitar awal Agustus sudah mulai ada izin dari Pak Wali Kota ya kan untuk menggunakan GOR dan sebagainya. Tapi dalam perwalnya katakan tidak boleh ada kompetisi, pertandingan dan sebagainya. Jika dengan dasar itu maka kita berani ya Pak Mus ya untuk mengadakan tes fisik di GOR KONI untuk mengumpulkan atlet ya, atlet paket, atlet yang unggulan istilahnya, dengan tetap tadi protokol kita jaga supaya jangan sampai ada masalah ya setelah itu. Silakan lanjut tentang tes fisiknya itu. Tes fisik ya. Alhamdulillah sih, terus tes fisik pertama ternyata ada tes fisik kedua. Ketika itu kan karena untuk atlet-atlet yang menyusul yang belum, karena memang tidak boleh terlalu banyak kerumunan, mungkin mereka lebih memilih di tes fisik atlet kedua di minggu depannya. Nah, di situ juga alhamdulillah berjalan dengan lancar. Keterlibatan kalian apa nih dalam hal itu? Oh, kalau saya kemarin itu ada di tes hop jump. Hop jump. Nah, kalau Lutfia Aku hop jump itu apa? Tes mengetes tinggi kelentukan kaki. Kelenturan kaki lompat gitu. Loncat, ya. Oh. Kemudian kalau Lutfia? Saya di V&Reach kalau nggak salah. Apa tuh? Ya, yang ini yang kita duduk, terus kakinya dibuka selebar bahu, terus bentuk V, terus kita mendorong sejauh-jauhnya buat mencapai jangkauannya yang paling jauh. Fleksibilitas. Ya, itu untuk ukurannya apa itu Pak? Fleksibilitas dari otot. Iya. Otot atlet. Oh gitu. Kalau saya bip test. Daya tahan. Iya, itu menurut saya paling lama sih, iya. Karena atletnya kuat-kuat banget, terutama atletik ya. Mantap. Wah, itu siang-siang lagi Pak. Wah, itu benar-benar luar biasa sih atletik tuh mantap. Atletik tuh ya, wah bener-bener. Dan saya juga kaget sebenarnya KONI Kota Depok bener-bener kayak mempersiapkan serius tim, ya? Serius buat menghadapi Porprov 2022 itu dengan adanya tim SC, pelatihan buat para pelatih juga waktu itu ada ya. Terus tes fisik, memantau atletnya, itu saya kaget banget sih Pak. Mungkin saya dulu backgroundnya atlet Pak, cuman di daerah saya belum terlalu, mungkin entah saya belum memahami juga, saya belum pernah lihat sih Pak. Cuman di setingkat kota ini saya kaget sih Pak. Wah, ini kayaknya bener-bener serius. Iya, serius banget nih. Keren Pak. Manajemennya bagus. Iya, keren Pak. Itu sih. Blip test itu jadi atlet disuruh daya tahan Pak. Lari ya, lari ukur daya tahan bolak-balik gitu Pak Mus. Berapa meter tuh Pak Mus? 20 meter. 20 meter bolak-balik. Begitu adanya blip. Dia lari. Terus bunyi lagi blip harus balik gitu ya. Sampai berapa kali sekuatnya gitu. Cuman nanti kalau dia udah 3 kali udah bunyi tapi dia belum menyentuh garis Pak, 3 kali dia udah nyatakan udah selesai. Nah, jadi per level itu beda-beda. Misalnya level 5 tuh sampai berapa stage-nya. Nah, ya berapa balikannya. 11. Atletik itu bisa 12-11 kemarin Pak. Wah, itu luar biasa banget atletik. Level 12. Apa yang diukur tuh Pak Mus dengan itu? Itu mengukur endurance, daya tahan atlet untuk fisiknya, kemampuan berlari secara panjang dan lama gitu. Panjang, lama. Iya. Dan ada batasan target ukuran ya. Bahwa dia harus mencapai titik ini dengan kecepatan yang sesuai. Jadi makin lama makin cepat blipnya itu. Kalau di level 1 itu kan santai. Jadi kayak pemanasan, tapi kalau udah level 5 ke atas udah makin cepat. Level 6 makin cepat lagi. Dan itu kelihatan ya seorang atlet yang terlatih dengan bukan atlet gitu. Pasti. Kayak atletik bisa 12 ya? Iya, mantap. Yang non atletik? Mungkin karena karakteristik dari setiap cabang olahraga itu beda ya. Kalau atletik kan emang butuh kecepatan, endurance-nya harus bagus kayak sepak bola, futsal dan lain-lain. Cuman kan kalau seperti panahan, petang, itu kan caranya itu nggak terlalu ya. Emang tidak membutuhkan
terlalu daya banyak. tahan Ya. ototnya, Daya tahan kan? terlalu. Hanya kebugaran aja. Hanya Iya. kebugaran. Kalau atletik itu ya bukan bugar, dia harus fit Memang dan fit. harus top. Top. Nah Gitu. itu harus. Berarti memang tuntutan keberhasilan dalam tes itu disesuaikan dengan cabornya ya. Iya betul sekali Pak. Kalau buat atletik wajib 12 misalnya. Iya betul. Levelnya ya. Iya, level level 12 gitu ya. Kalau level catur mungkin 2. Kalau Ya, sepak bola mungkin masih 10 11 ya. Ya. kalau Ya. orang umum itu biasanya Delapan. mungkin 4 sampai 5. 5. Wah itu udah hebat sih Pak menurut saya. Kalau mahasiswa kayak gini berapa nih? Saya pernah nyoba 5. Oh, kamu atlet sih. Jadi kita ada tes pengukuran Pak. Iya, Jadi tes sama Bu pengukuran. Gita, kebetulan Iya, mata biasanya kuliahnya dengan Bu begitu. Gita, kita mengadakan tes blip test juga Pak. Buat Jadi, mahasiswa. Iya, jadi kita mengadakan tes buat diri sendiri, nanti kita laporkan sendiri. Jadi pada saat tes itu asli baru pertama kali saya Pak. Saya level 5 4, balikan 4 dan itu udah rasanya udah luar biasa banget sih Pak itu. Iya, iya, oke. Sip. Itu kegiatan pertama ya. Hmm. Pertama tuh ya, Itu pertama tes fisik ya. banget. Kita Pak. belum Itu pertama penerjunan banget. udah diajak. Wah, Belum. itu luar- Oh iya, belum terjunan ya. Itu luar Belum biasa resmi banget, Pak. tapi sudah diajak Iya. untuk berkontribusi. Iya, Seneng iya. banget. Kerjain kalian. Tapi itu pengalaman banget Pak. Seneng Oh, banget. gitu. Pengalaman Senang banget ya. karena ada tim SC jadi diajarin nanti Kakak-kakak kita. waktunya tuh harus kayak gini ya, mencet timernya kayak gitu. Yang biasa Iya, kita iya. cuma teori, nanti kayak gini di kampus. Belum pada pelaksanaan benar-benar kamu tuh harus valid kalau misalnya ngitung kayak Iya. gitu. Itu keren banget sih, Pak. Validitas sebuah tes itu paling diutamakan Iya, gitu. betul. Iya, iya. Kalau tidak berarti akan terjadi bias. Hmm. Hasilnya tidak bisa menggambarkan sebenarnya dari orang yang di tes itu sendiri. Oke. Kemudian setelah tes fisik apa kegiatannya? Itu ada senam Pak. Kita jadi Senam apa? olahraga. Senam aerobik. Namanya aerobik. Iya, itu kalau nggak salah 1 minggu setelah kita masuk, Iya. setelah kita penerjunan, terus kita dihubungin sama Pak Sujarwo. Pak Sujarwo kan dosen di UNJ juga, terus Ya. beliau menghubungi kami bertiga untuk jadi peraga di Itu senam mendadak banget aerobik. sih. Itu Oh. kayak apa ya? Kayak masa serius kita Pak gitu. Iya. Soalnya itu kan mau lihat orang banyak Pak, kita kan. Iya, Pak, karena kita nggak biasa, Pak. Iya. Nggak biasa. Emang sih Pak, kita tuh ada mata kuliah senam aerobik, emang suruh bikin video sih itunya tugas akhirnya. Cuman itu kan untuk kita sendiri. Nah, kalau ini kan untuk dilihat Orang orang umum. banyak, untuk mahasiswa-mahasiswanya Pak Sujarwo. Buat peraga ya. Iya, kayak Iya, aduh sebagai ini peraga. dilihat orang-orang malah kayak tak gimana gitu Pak, kayak malu-malu takut. Karena pada masa pandemik ini kan dosen-dosen banyak yang harus mengajar secara online. Iya. Jadi kami seperti saya juga ngajar basket, saya harus membuat Iya. Oh, video. Iya. membuat Video video peraga. bagaimana Iya. peragaan, bagaimana dribble, bagaimana shooting, bagaimana layup kayak gitu. Merekam ya. Jadi saya harus merekam. Iya. Saya harus merekam. Kalau waktu itu kalau saya tahu kalian bisa basket, saya untung kalian nggak bisa basket. Jadi, kalian Atlet nggak basket, bisa. Pak. Basket, Pak. Kebetulan. Ini atlet basket asli Depok atlet. Dulu dong Pak pas SMP. Oh, gitu. Jadi artinya Pak Jarwo mungkin memanfaatkan Iya. itu untuk perkuliahan. Iya, Dulu betul. ini. Dan diupload di YouTube Pak, terus kita disuruh lihat, wah dilihat Iya. orang-orang, terus kita udah ngasih juga ke Bu Gita ya Iya. sebagai lapor, Bu kita Oh. di Kejadian ini, awal Bu, kita tuh gitu. seperti ini loh, Bu. Terus kata Iya. Bu Gita, wah bagus sudah saya like, subscribe gitu kata Bu Gita. Jadi tambahan kegiatan Iya, yang betul, ada Pak. seperti itu ya. Oke, kemudian apa lagi yang sudah di Data, ya kan? Data kena jadi Pendataan. iya, Pendataan. setelah senam Database. itu selang Kerja berapa inti hari kita. iya ada surat dari permohonan dari Disporiata mengenai jumlah, saya nggak hafal Pak urutannya, tapi yang jelas ada jumlah cabur, Jumlah jumlah cabur, atlet di atlet, Kota Depok, jumlah jumlah pelatih yang klub bersertifikat dan non sertifikat, terus Klub, ya. jumlah atlet yang berprestasi di Nah, Kota iya. Depok dari tingkat daerah sampai tingkat internasional. internasional. Ya, ya. Jadi Nah, sama itu. jumlah klub juga ada. Iya, jumlah klub. Iya, jumlah klub juga, Dari Pak. setiap cabang olahraga, dan di situ pada saat itu kita bukan disuruh sih, kita kumpul gitu. Nah, pembagian tugas waktu itu bareng-bareng sama Pak Denny. Pak Denny, Pak Heri. Pak Heri. Nah, itu anak-anak PKL kebagian itu Lutfia waktu itu apa? Mendata jumlah klub, Jumlah klub. Data Iya, klub. jumlah klub sama pelatih serti non serti iya. sama atlet. Terus kalau saya pribadi itu
data prestasi sama data prestasi doang. Iya. Oh, kalau peluang itu beda lagi. Iya, beda lagi. Nah, kalau misalnya prestasi itu kebetulan kayak udah ada datanya, jadi kayak saya cuman merapikan dan ngebantu Lutfia. Utamanya itu sih, banyak banget kendalanya. Bukan kendala, cerita menarik dari menghubungi pencapnya itu loh. Wah, itu luar biasa sih, Pak. Jadi itu kan pertama itu kita menghubungi semua pengcap. Jadi kan Kota Depok kan ada 45 cabang olahraga Depok. Nah, kita itu menghubungi satu-satu. Nah, itu ya ada aja banyak, ada yang nggak jawab, ada yang lama, ada yang online tapi nggak ngangkat, ada yang read doang, Pak. Ada yang di-read doang, cuman nggak dibales. Itu kita memerlukan waktu sekitar 2 bulan. Lo respon banget ya. Iya. Ditargetin itu kita 1 bulan sebenarnya. 1 bulan target dari. Cuman meleset karena mungkin kendalanya pengcapnya itu kendalanya di pengcap. Itu sih. Tapi itu jadi bukan jadi kesalahan kita, sebenarnya jadi hal lucu jadi iya, buat kayak, kita. Oh, jadi ternyata pengcap ini kayak gini. Oh, gini lucu-lucu. Dapat pengalaman lagi. Iya. Jadi kira menurut saya pada saat ada surat edaran dari Disporiata, oh cuman pengcap, dikira oh ada nih pasti datanya. Pada saat pelaksanaannya nggak seperti saya kira, Pak. Nggak semudah itu ternyata. Dan itu hubungin lu ini gimana, udah selesai belum yang ini, masih banyak soal yang belum. Jadi setiap minggu itu kita ada laporan reportnya sama Bang Faruki. Kita Bang ini yang udah kita lakukan seminggu tuh ini, terus progres yang pengcap yang udah selesai tuh ini, terus data prestasi saya ini kurangnya apa Bang, oh rapihnya datanya seperti ini Sal, kayak gitu sih. Tiap minggu kita laporannya Pak. Iya. Ada pelajaran berharga bahwa berkomunikasi itu tidak mudah. Iya, betul Pak. Luar biasa itu Pak. Gitu. Komunikasi langsung maupun tidak langsung lewat WA seperti itu juga ada kendala. Ada yang ditelepon langsung juga, bicara langsung ada? Bicara langsung banyak. ada Pak. Beberapa ada Pak untuk berbicara langsung. Jadi kita sudah bicara langsung kemudian langsung respon dengan data nggak? Ada beberapa Pak, jadi kita langsung sodorkan jadi kertas untuk dia langsung mengisi dari data yang kita perlukan. Datang maksudnya? Iya. Oh yang datang. Yang datang. Terus ada juga yang dikomunikasi lewat telepon gitu? Ada Pak. Komunikasi. Jadi banyak terus lah. Direspon nggak? Ada yang direspon, ada yang kayak oh iya nanti saya kirim, tapi sampai berminggu-minggu nggak dikirim. Ini cerita sih Pak. Dan pernah kita nanya ini gimana nih ke Bang Faruki, ke Mbak dan yang lainnya kayak enak nggak sih kalau hubungin lu tiap hari, takutnya kayak pengcapnya apa sih ini berisik banget gitu Pak. Kayak kita kadang suka takut kayak ini enaknya gimana ya, terus ya nggak apa-apa dihubungin aja gitu. Soalnya kan kita kayak statusnya mahasiswa magang, takutnya kayak ini ganggu banget sih. Ini mahasiswa PKL lagi magang. Takutnya kayak kita apa sih ganggu gitu. Tapi kalau positifnya saya ambil Pak, kalau dari yang setiap kita menghubungi pengcap, alhamdulillah sih ada beberapa pengcap yang masih berkomunikasi sama kita. Iya. Walaupun sudah nggak ada keperluan tapi masih ada komunikasi lah. Oh gitu. Iya Pak. Jadi itu hikmah yang kita dapat. Jadi kita dapat kenalan baru, dapat walaupun itu bukan keahlian kita dalam cabang olahraga tersebut, cuman dapat relasi gini-gini. Gitu. Iya. Itu positif sih buat kita semua. Ya, buat KONI sendiri juga kita terbantu ya Pak Mus. Betul Pak. Karena dari database yang berjalan itu, yang kebetulan memang Disporiata butuh data, kita pun jadi punya data yang lebih lengkap, yang melengkapi data-data sebelumnya. Dan dari data itu mudah-mudahan kita bisa mengambil kesimpulan nantinya analisis ya, untuk kita memprediksi bagaimana ke depannya. Dan kita juga bisa lihat sampai sejauh mana sih pengcap itu care untuk tentang data-data atlet, pelatih ya. Itu kita bisa sampaikan nantinya. Dari data-data itu nanti ternyata pelatihnya cuma segini gitu. Iya betul. Gitu kan. Terus nanti kita kan bisa juga membuat sebuah rasio tentang antara pelatih sama atlet. Kalau pelatihnya cuma sedikit, atletnya banyak. Rasionya itu kan kita bisa, sehingga kita bisa menyarankan kepada pengcap untuk terus meningkatkan jumlah pelatih yang bersertifikasi dan juga jangan lupa untuk memperbanyak jumlah atlet-atlet terutama di grassroots di bagian bawah itu biar terus berkembang. Itu kira-kira. Jadi perlu memang, dan kebetulan ada permintaan dari Disporiata
dari Disporwiyata itu pasti menuju ke KONI dulu. Iya. Sehingga KONI mau pencap. Iya, pencap. Karena pencap yang punya data. Mudah-mudahan ini sebuah hal yang awal yang sangat bagus buat kita bersama Pak ya. Jadi data-data yang sudah dikumpulkan oleh adik-adik ini mudah-mudahan kita bisa manfaatkan di ke depan dan bisa terus diupdate kalau memang ada tambahan-tambahan. Ya. Saya rasa gitu. Ya, karena dari data yang masuk saya lihat masih ada banyak sekali terutama pelatih ya yang belum bersertifikasi. Padahal itu amanah dari undang-undang SKN Sistem Keluarga Nasional dan juga kita sudah punya turunan Perda kan, Perda nomor 8 tentang penyelenggaraan keolahragaan. Perda 8 tahun 2014 ya. 2014. Oke, jadi alhamdulillah bahwa database itu berjalan ya. Berjalan. Dan masuk datanya relatif cukup banyak sih yang sudah masuk. Walaupun memang belum 100%. Itu bisa kita maklumi. Apalagi kegiatannya terusnya tuh? Kalau saya pribadi ini yang Pak yang dilakukan. Data peluang sebenarnya. Iya, data peluang. Jadi saya tuh diminta untuk merapikan data yang hasil dari Porda 2018 kemarin. Untuk atlet ya? Iya. Nah, itu peluang medali. Iya, peluang medali. Nah, itu kita buat sesuai dengan nomor unggulan Kota Depok. Jadi, saya udah ada datanya dikasih dibuat seperti ini ya. Dan itu sebenarnya yang susah tuh nyamain medalinya Pak. Antara web dengan yang di KONI itu agak beda. Jadi ada beberapa yang mungkin miss atau gimana. Tapi di situ saya belajar banyak Pak. Yang biasa Excel cuman biasa ngerjainnya sekedar dasar. Di situ saya bener-bener sampai satu hari saya pribadi Pak, Sabtu Minggu itu biasa saya keluar, saya cuma diem di rumah beresin itu dengan pakai rumus. Dan saya buka YouTube dan sampai maksudnya untuk mempermudah bagaimana cara jadi saya tuh nggak ribet buat masukinnya gitu. Jadi saya buka YouTube tutorial itu bener-bener belajar sih rumus Excel tuh gimana tuh kayak emang kerasa banget karena biasa Word kan kalau Word udah bisa gitu, tapi kalau misalnya untuk Excel kayak gitu Excel sama PowerPoint. Dan di situ dibuat Excelnya udah selesai, dibuat per cluster, kemudian dibuat ke PowerPoint. Nah ini yang saya pribadi belum bisa karena saya juga menurut saya kurang kreatif karena mungkin ada beberapa yang saya belum, kalau tampilin presentasi tuh seperti ini Sal, jadi diajari benar-benar sama Bang Faruqi itu seperti ini Sal, jadi kalau tampil ke orang tuh dari warna tulisan tuh harus seperti ini. Oh iya Pak, oh iya Bang, terus dari halamannya juga tampilan tuh harus mudah dilihat. Dan itu kayak bener-bener belajar sih Pak, kurang lebih ada ya sebulan 2 bulan sambil berjalannya waktu Lutfi yang ngerjain data klub, saya ngerjain data peluangnya itu. Wah itu bener-bener pelajaran banget sih Pak. Termasuk cara penyajiannya ya. Iya, itu bener-bener kerasa banget sih Pak. Saya jadi biasa, emang saya pribadi yang suka depan laptop gitu. Tiba-tiba disuruh ngerjain Excel yang ini gimana ya pertamanya. Saya ngerjain cuma manual Pak pertamanya. Saat 2 harian itu saya akhirnya belajar pakai rumus. Nah itu benar-benar alhamdulillah banget saya. Kerasa, itu data ini Pak Mus ya tentang peluang medali yang akan potensi diraih oleh atlet kita ya maksudnya ya. Itu peluang yang akan kita prediksi di tahun-tahun 2022 nanti. 2022 pada Porprov nanti ya. Jadi mudah-mudahan dari apa yang sudah dikumpulkan oleh Salma ini bisa kita analisis lagi secara lebih detail. Betul. Dan kita sesuaikan dengan fakta nanti di lapangan. Kayak gitu. Karena itu kan baru hitung-hitungan cara ini ya. Secara umum. Nah, kan nanti akan kita lihat lagi di faktanya seperti apa sehingga bisa match gak antara apa yang kita prediksi dengan kondisi nyata di lapangan. Kira-kira. Jadi panjang itu perjalanannya. Based on pada pencapaian atlet kita pada Porda yang lalu 2018 ya. Betul. Mereka dapat medali emas, perak, perunggu. Atletnya siapa gitu kan ya. Kemudian data itu dibandingkan dengan yang ada di web ya cocok nggak sama. Nah setelah itu baru dilihat lagi tentang peluangnya
siapa lawannya yang Iya, potensial betul. akan dihadapi nanti Iya, gitu ya. Iya. Secara Kemudian umumnya lebih ke klasternya jadi ya dilihatnya. berdasarkan klaster Iya. pengelompokan cabur. Iya. Ya, pengelompokan cabur apa aja Pak Mus? Combat, Permainan. Ada permainan, Terukur. ada terukur, ada akurasi, sama satu Akuatik. lagi apa tadi? Aqua- Combat. combat. Combat Iya. itu bela Bela diri. Bela diri. Bela diri. Bela diri. Satu lagi mungkin akuatik gitu Akuatik ya. karena Akuatik. Depok nggak ada di Nomor kelas nomor unggulan, unggulannya nomor nomor unggulan di Iya. Depok. Akuatik itu masuk kepada terukur. Terukur bisa ya karena Karena ini kayak kan pada renang waktu ya. kan. Oh Iya, iya. Oh, ya. betul. Ya. Oke, kita memang mengelompokkan itu. Di samping kita juga mengelompokkan cabur berdasarkan cabur unggulan ya. Iya. Unggulan 1, 2, 3, 4. 4. Unggulan 1 itu berarti yang Iya. sebelumnya adalah peraih emas Meraih medali emas. pada Porda yang sebelumnya. Iya. Nah, data itu kita ramu dengan melihat dari masing-masing, terutama pada unggulan 1, 2 ya. Kemudian 3 dan 4, siapa peraih emas lainnya, gitu ya. Iya. Pada Porda yang lalu, ya, pada nomor-nomor yang ada, baru kemudian peluang kita nanti di Porda 2018 kira-kira dapat nggak dari target emas yang kita sudah prediksi gitu ya. Iya. Seperti itu ya cara Iya. bekerjanya. Kira-kira begitu Pak. Tapi memang kita punya kendala di tahun-tahun ini karena memang untuk kita Ya, nggak ada membuat kompetisi. analisis karena nggak ada kompetisi. Iya, iya, itu Iya. Itu masalah. yang menjadi masalah. Jadi sehingga kita masih stuck dengan data yang ada Data lama. di tahun 2018, Ya. 2019 Ya. gitu. Itu ya. Sementara di 2019 itu mereka belum terlalu banyak karena memang biasa agak sedikit Turun. cooling down setelah Ah. Porda, Ya. agak cooling down. Kayak gitu. Grafiknya Nah, gitu. sebenarnya di tahun 2020 mestinya naik lagi. karena harusnya ada kompetisi. Iya, ada kompetisi karena menuju ke 2021 Untuk ada mengukur, backup. ha-ha. Kayak gitu. Jadi itu faktornya itu. Sementara di tahun 2020 ini kita bisa dikatakan totally tidak ada kompetisi sehingga ya mau nggak mau kita masih mempergunakan data ini. Tapi ini Ya. bukan terjadi di Depok aja, Iya. semua juga terjadi secara global. Bahkan global ya. Iya, global Ya. terjadi seperti itu. Sehingga mudah-mudahan di tahun 2021 ini Ya. pandemik segera berlalu dan Amin. kita bisa Ya. melanjutkan ke babak kualifikasi. Berarti pandemi COVID ini tidak hanya berpengaruh terhadap ekonomi, politik, sosial, budaya, tapi juga bahkan prestasi olahraga ya. Pasti ya, Pak. Harus. Pasti. Semua aspek terpengaruh. Semua aspek Semua berpengaruh. aspek. Iya, iya. Karena bisa dibayangkan kalau dari sejak Maret sampai dengan Juli itu atlet hanya berlatih by online. Iya. Ya. Mandiri. Gitu, mandiri. Nah, itu paling susah itu ya, paling susah. Sehingga porsinya mereka seperti apa kita pelatih tidak bisa. Ya, sulit Iya. diukur juga ya. Tidak bisa diukur sehingga apakah dia betul mengerjakannya, dia betul melakukannya, apakah dia betul-betul penuh Ya. apa yang ditargetkan Betul. dilakukan, itu kita tidak bisa. Ya karena harus memberikan laporan. Oke. Laporannya apa? Video 1-2 menit. Iya kan? Betul. Jadi cuplikan-cuplikan aja Iya. gitu ya. Tapi apakah dia melakukannya dengan Seluruhan, porsi iya. yang ada pada jadwal atau program latihan, itu kita tidak bisa. Sehingga ini terjadi buat semua. Ya. Ya, buat semua. Sehingga bukan cuman ini di tingkat nasional pun Ya. begitu. Demikian Hanya kondisinya. kecuali di cabang angkat besi yang pelatnasnya tetap diadakan karena itu nggak boleh. Oh, Jadi, mereka tetap. tapi memang mereka cuma beberapa orang, Pak, Oh iya. untuk persiapan Atletnya di sedikit. atlet ke Olimpiade. Olimpiade ya. Walaupun Olimpiadenya di stop, tapi mereka tetap Tetap harus latihan. tetap latihan. Jadi mereka dikurung, tidak boleh kemana-mana gitu. Jadi itu Ya, ya. kira-kira yang saya tahu. Termasuk juga bulu tangkis. Ya. Bulu tangkis yang di nasional juga mereka juga dikurung, di karantina, ya tidak boleh. Kalau bikin pertandingan di antara mereka lagi, intern lah. Tapi Ya. artinya tidak Nah, berhenti ya. Tapi nggak boleh berhenti. Programnya tidak berhenti. Nggak boleh berhenti itu. Tapi kalau di tingkat
kabupaten, tingkat provinsi itu stop betul-betul. Tapi tingkat nasional juga stop beberapa cabur, hanya beberapa cabur menghadapi ke Olimpik baru diteruskan. Itu juga kalau mereka mampu untuk melakukan isolasi gitu ya. Iya. Kira-kira gitu. Oke, database sudah. Apalagi kegiatan yang sudah dilakukan ya oleh anak-anak UNES nih di Depok? Rapat kerja, Pak. Kita diikut sertakan mengikuti rapat kerja KONI Kota Depok. Oh, rapat kerja KONI. Iya, buat 2021. Penyusunan program kerja ya. Jadi di situ ya kita sebagai tenaga tambahan untuk membantu melancarkan acara tersebut. Persidangan. Jadi kita tahu di situ, oh ternyata KONI itu 2021 tuh punya banyak program yang sudah terencana dan mudah-mudahan terrealisasikan buat tahun 2021 nanti. Amin. Ya. Jadi semuanya mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan sama sekali, semuanya dilaksanakan semua proyek yang sudah disusun. Gitu, Pak. Ya, jadi bahwa sebuah organisasi ini pelajarannya dia. Iya. Sebuah organisasi harus punya perencanaan ya. Betul. Apalagi kemudian dari perencanaan itu kemudian ada anggaran yang harus dialokasikan, ini harus dihitung buat apa itu harus direncana, jangan kagetan. Oh, uangnya buat ini deh, jangan deh buat itu deh. Karena memang ya Pak Mus ya, anggaran KONI ini kan anggaran hibah dari pemerintah Kota Depok. Dia harus pertama memang terencana karena mengajukan proposal rencana kegiatannya apa. Nah, kemudian dengan rapat kerja itu dilakukan penajaman program ini bagaimana supaya efektif, efisien, kemudian tepat sasaran. Sambil juga melihat evaluasi yang lalu ya Pak Mas, ketika dia melakukan penyusunan, kita melakukan evaluasi yang ini masih ada perlu tetap seperti ini atau perlu ada modifikasi. Gitu. Semuanya tentunya dalam rangka mengejar tujuan atau target utama. Kalau target kita apa? 10 besar. 10 besar. Pada Prof 2022 gitu. Sehingga ketika kita menyusun program 2021, program itu harus menunjang pencapaian target 2022, yaitu target 10 besar. Nah, ini yang sedang kita bangun ya Pak Mus, kontinuitas program secara sistematis, terukur dan juga tepat ya langkah-langkahnya. Tahun 2021 itu BK ya Pak Mus? Iya, betul. Kita bisa dijelaskan BK itu apa Pak Mus? BK itu adalah babak kualifikasi, karena babak kualifikasi untuk Porprov. Jadi atlet-atlet yang lolos di babak kualifikasi baru bisa mengikut Porprov. Jadi semacam seleksi. Karena jumlah kabupaten kan 27 ya. 27 kan. 27 Terlalu banyak kota kabupaten di Jawa Barat ini, sehingga kalau semua masuk ke Porda akan terlalu banyak. Jadi udah beberapa kan Porda rata-rata 10 hari ya, 14 hari ya. Iya, iya. Itu sudah boleh bilang setengah dari kota kabupaten yang ada. Betul. Kalau nggak dilakukan BK bisa berapa lama? Bisa panjang jumlahnya. Itulah. Jadi BK itu diharapkan orang itu diseleksi dulu pada awalnya untuk bisa masuk ke babak utamanya. Ya, babak penyisian. Jadi nah babak kualifikasi ini justru sangat penting juga, bukan juga cukup penting, bukan cuman Pordanya, di sini penting. Karena kalau bagaimana kita bisa 10 besar kalau di sini nggak lolos? Nah, ya, betul sekali. Gitu kan? Jadi dalam BK bahkan mestinya lolos, tidak sekedar lolos ya, betul. Tapi lolos dengan nilai yang bagus. Nilai yang bagus gitu. Ya, karena mungkin banyak ini di semua kabupaten kota itu, kalau lolosnya cuman asal lolos, mereka nggak bakalan dikirim juga gitu. Karena akan dianggap terlalu membebani anggaran gitu kan, apalagi seperti kita ini anggaran yang ya medium ke bawah gitu istilahnya. Ya, ada kabupaten kota memang yang punya medium ke atas gitu kan, tinggi-tinggi gitu kan. Tapi buat kita yang cuman medium ke bawah ini, maka perlu harus diatur sedemikian rupa sehingga jumlah orang yang akan berangkat ke Porda nanti
tidak terlalu banyak dan tidak membebani anggaran kita. Dan anggaran yang ada dioptimalkan untuk Optimalkan menyiapkan untuk yang potensinya betul. emasnya akan teraih ya. Jadi Misalnya ada cabang olahraga terukur, misalnya waktunya sekian, dengan dia ikut BK ternyata urutannya dari kota kabupaten urutan 10. aduh. Nah, masih apakah jauh. bisa dalam setahun dia jadi urutan 1, Ya, 2? aduh. Kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Ya, kayak gitu-gitu. Untuk menaikkan 1 detik di atletik atau di renang gitu, itu bukan sesuatu hal yang gampang. Iya, iya. Perlu kerja keras yang sangat Ya. dan panjang gitu. Itu yang maksudnya tadi ya, Iya, bahwa kalaupun berangkat adalah memang berangkat itu maksudnya tahun 2022 nanti ya. Iya. Pas pelaksanaan Porprov 2022, kalau memang udah kelihatan nggak akan lolos, ngapain berangkat? Iya, betul. Yang habis-ngabisin ongkos, biaya. Ya karena memang satu orang yang berangkat itu akan difasilitasi dari topi, kaos, baju, jaket, ya, training, sepatu, kaos kaki, handuk, tas, ya, dari atas untuk ke bawah ya, Pak. untuk menjadi seorang yang mewakili kontingen Kota Depok misalnya. Identitas. Itu kan kosnya lumayan. Betul. Belum lagi transportnya, uang sakunya, Oh, penginapannya. iya. Jadi kosnya mahal. Untuk satu Ya, atlet. makanya tentunya kita harus selektif Betul. agar dana yang ada itu efisien, efektif seperti itu. Nah ini Betul. perlu mudah-mudahan didengar para atlet biar bersemangat untuk Iya, bersaing. betul. Iya. Iya, harus itu Pak. Oke. Nah, samping tadi ikut rapat kerja, ada kegiatan lain kan? Ya. Ada. Kita lanjutkan setelah yang satu ini, minum dulu. Iya. Minum. Kopi nih. Apalagi ya setelah rapat kerja KONI, Ada webinar. webinar. Diskusi, lebih tepatnya diskusi olahraga. Diskusi olahraga ya. olahraga. Iya, ya. Memang waktu pertama awal ketemu dengan Bu Gita, ya saya pikir ini harus ada kegiatan lain nih. Ini kan lembaga pendidikan, akademisi, ini harus ada yang sumbangsi pemikiran. Ya, caranya harus mengadakan kegiatan diskusi. Dan memang kita ada slot kegiatan diskusi olahraga yang harusnya offline, ya kumpul di satu tempat ya. Tapi dengan suasana seperti ini malah lebih mudah kita ngundang dari mana-mana. Termasuk dari betul UNES, sekali. dari UNJ. Dari UNJ. Dari UNES siapa waktu itu? Bu Heni. Bu Heni. Profesor Heni. Dari UNJ Pak Dr. Dr. Johan Salubis, John Salubis ya. dekan, Dekan. beliau Dekan di di UNJ, di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Ya. Terus dari KONI kita libatkan dari Disporiata. Disporiata, DPRD, DPRD. ya seperti itu. Ternyata sebenarnya dalam suasana pandemi semua kegiatan itu bisa berjalan. ya. Bisa Ya. dijalankan, Pak. Betul. Dan bahkan agak lebih mudah mengundang pembicara dari jauh-jauh. Iya. Dan lower cost ya. Lower Lower cost. cost, betul. Sementara hasilnya optimal. Betul. Iya. Ya kan? Hasilnya Hasilnya optimal karena hasilnya pembahasannya luar biasa itu. Banyak hal baru yang kita dapatkan, dan saya kira bagi yang mau mendengarkan pembicaraan itu kita udah muat di YouTube. YouTube Udah sudah ada. Pak, Sudah ya? ada di YouTube. YouTube Humas Itu bisa. KONI Kota Jadi, Depok. pas ketika webinar itu sudah siarkan langsung diskusi olahraga ya. diskusi olahraga Ya, ya. buat para insan olahraga perlu juga mendengarkan itu karena banyak aspek yang dibahas ya. Banyak Ya, terkait dengan olahraga prestasi. Kalau istilahnya tuh banyak dagingnya Pak. Banyak lagi. Kenyal. Kenyang Pak. Nggak kurus ya. Alhamdulillah. Ya, webinar itu berjalan dan kayaknya itu baiknya menjadi program kita nanti Rutin, Pak. yang perlu dirutinkan Iya, karena betul banyak sekali. hal, banyak aspek ya Pak Mus ya yang bisa Mungkin kita dibahas. ke depan kita akan coba kaji lagi kira-kira apa lagi yang bisa perlu dibicarakan. Ya. Kalau kemarin kita membicarakan tentang stakeholder ya. Stakeholder, Jadi peran daripada stakeholder dalam peningkatan prestasi. Jadi mungkin ke depan kita akan membicarakan masalah-masalah lain lagi Ya. yang menurut kita penting untuk kita bicarakan sehingga Ya. insan olahraga khususnya di Kota Depok dan juga umumnya kalau bisa, Ya. karena ini diskusi secara umum, Iya. jadi bisa
terkayakan dengan para narasumber yang kita anggap kompeten untuk membahas masalah-masalah tersebut. Kira-kira gitu. Kalau bisa sih Pak, untuk atlet sama pelatih itu diwajibkan untuk mengikuti setiap diskusi olahraga yang dilakukan. Untuk atlet Kota Depok sama pelatih Kota Depok itu intinya diwajibkan untuk mengikuti itu, karena bisa meningkatkan nanti prestasi dan pengetahuan mereka buat nanti ketika mewakili Depok. Iya, itu jadi masukan ya. Ya, mudah-mudahan nanti banyak yang bisa melihat apa yang sudah dilakukan dalam bentuk webinar itu, menginspirasi untuk memajukan olahraga prestasi ya. Terutama di Kota Depok. Oke, webinar terus apa lagi ya? Terakhir kemarin sih Pak. Rapat anggota tahunan. Oh iya, rapat anggota. Menurut saya ada kekurangan dari kita biasa bertiga nih Pak. Kemarin di rapat anggota tahunan kemarin itu ada sesuatu yang hilang gitu. Aduh. Siapa tuh Pak? Siapa? Ini nih teman kita Pak, yang ngajak kita di Depok malah nggak ikut. Sayang sekali berhalangan ya. Sehingga timnya nggak lengkap itu. Iya betul Pak. Tapi ngelepas kangen video call Pak. Kalau kita seneng-senengnya Iko, dia nangis Pak di video call Pak. Bingung saya Pak. Jadi kalau diceritakan lebih dalam gimana dia kemarin gak ikut tuh sedih banget. Sedih banget Pak. Sampai ada aksi mogok makan. Wah itu parah banget Pak. Jadi dia mogok makan selama 24 jam karena nggak dibolehkan untuk ikut RAT. Iya Pak. Udah stop. Dan akhirnya makan juga sekarang. Alhamdulillah. Lapar kan? Iya. Udah berasa lapar. Lapar Saya Pak. nggak kuat Pak, nggak makan 24 jam sekarang. Ada sesuatu yang kurang gitu. Iya. Sebagai seorang teman memang berharap semuanya hadir. Tapi Gak bisa apa yang jadi tadi sudah saya sampaikan juga ke Lutfia di ruangan saya, bahwa karena dia tidak diizinkan oleh orang tua. Jadi apa yang dikatakan orang tua kamu harus ikut. Itu karena kamu anak sudah solehah ya. Anak yang solehah. Jadi jangan pasti. Kalau kamu menentang orang tua, saya takutnya nanti terjadi apa-apa. Malah nggak sukses RAT-nya. Selalu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Iya. Tapi untuk RAT sendiri Pak, kalau saya benar-benar baru pertama kali mengikuti rapat kayak anggota tahunan, saya kayak rapat akhir seperti itu Pak ya, dalam instansi yang resmi gitu. Jadi kayak formal ya. Iya Pak. Jadi kayak tak saya tahu sidang pleno itu apa sih sidang pleno? Oh ternyata membahas ini terus apapun yang dibahas di situ tuh saya jadi tahu. Oh jadi ada 3 orang nanti pemimpin sidang, nanti ada narasumber gini-gini. Oh jadi begini ya. Kebetulan kami saya mau Faik di Komisi B. Oh ya, ditugaskan di komisi ya. Persiapan perencanaan ini ya dana. Nah itu ayo Faik nulis, saya yang di laptop. Ayo Faik nulis apa? Saya juga ngetik dari bapak siapa, kita nulis apa nih masukan. Itu pelajaran banget sih Pak. Benar-benar kayak belum pernah ikut tapi dipercaya buat wah, itu sebagai notulensi di sidang pleno gitu. Sidang komisi. Sidang komisi Pak ya. Sidang komisi. Nah situ tuh para pekcap itu mencurahkan semua unek-unek mereka di situ Pak. Jadi harapan benar semuanya di harapan. Iya, jadi semuanya tercurahkan di situ, dan dari pemimpin sidang ataupun narasumber tuh benar-benar mencatat dengan baik apa yang keinginan mereka, apa yang terjadi di lapangan dari mereka sendiri itu gimana. Jadi dan sebenarnya masukan dari pengcapnya itu sendiri sebenarnya yang ada beberapa masukan dari pengcap yang KONI itu sedang merencanakan sebenarnya, tapi pengcap itu mungkin belum tahu gitu. Jadi dia masih mengajukan pendapat seperti itu. Cuman dari jawaban dari pihak KONI itu kita juga merencanakan, wah itu berarti bagus banget gitu karena laporan kayak laporan khusus, jadi kayak ada format khusus buat laporan dari pengcap ke KONI mengenai anggaran. Sistematika pelaporan supaya tidak ada lagi ini salah Pak Bu gitu, gak usah bolak-balik. Nah itu dari bendaharanya juga sedang mempersiapkannya itu sih Pak. BIMTEK BIMTEK betul Pak. BIMTEK tentang SPJ, peng-SPJ-an betul Pak ya itu. Jangan sampai bolak-balik. Jadi dari pengcap tuh minta benar-benar ada format satu format. Nah nanti semua pengcap tuh mengikuti dan formatnya sama semua seperti itu. Terus pas di RAT juga kalau saya pribadi sih
karena waktu itu kita menghubungi Pengcap waktu data klub dan yang surat dispornya itu via online WhatsApp gitu. Pas ketemunya sama bapak, oh ini bapaknya, ini ibunya, ini Pengcap ini jadi ya. Jadi apa yang kita lakukan sebelumnya itu ternyata ini jadi kita kenal di situ kemarin. Yang biasa cuman diri doang, tapi kalau misalnya pas ngobrol ya asik gitu. Iya. Mereka pun juga melihat, oh ini makhluk yang berbeda. Malah saya kenal sama Bapak Lutfi dari PCI. Nah, kriket terus udah kayak gitu bilang, Mbak di KONI posisinya sebagai apa gitu. Saya jelasin, Pak saya mahasiswa magang, Pak. Iya, Pak. Magang dari mana? Dari UNES, Pak. UNES itu apa? Universitas Negeri Semarang. Jurusan apa? Olahraga, Pak. Kenapa KONI? Saya cerita sama Pak Lutfinya itu. Terus saya juga, Bapak dari cabur apa? Kriket. Istri saya juga kriket gitu. Kenapa kriket jadi menceritakannya Bapak Lutfi, terus saya juga cerita kenapa saya di KONI kayak gitu. Wah, ini maksudnya silaturahminya itu benar-benar terbangun ya. Terbangun gitu. Itu sih, Pak. Tapi ngomong-ngomong, kalau ini kok dua terus ya ngomongnya Rati, kok ini nggak pernah ngomongnya Rati? Ini nih. Saya tim menyimak aja deh. Kalau di grup dia lebih ramai sebenarnya, Pak. Tanya Pak Ike. Kalau di grup dia lebih aktif, Pak. Saya kan nggak tahu apa-apa. Kalau di RAT bahwa kalian bisa bertemu langsung dengan Pengcap gitu, jadi alhamdulillah. Kasihan ya. Sempat saya tunjukin Lutfia ini kamarnya harusnya ini sama di sini. Dia nangis. Bohong. Itu sih, Pak. Iya. RAT atau rapat anggota ya, itu rapat yang wajib diadakan oleh KONI untuk menyampaikan laporan apa kegiatan yang sudah berjalan ya, sesuai enggak dengan apa yang sudah direncanakan, termasuk juga melaporkan keuangan ya, seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah. Berapa Pengcap hadir ya? 33. Semua Pengcap 30-an, Pak. 30-an. Yang pertama itu 33, nggak tahu ada tambah ya, lagi. Jadi sebelum kita berangkat itu terdata itu 33, tapi setelah berjalannya acara mungkin ada beberapa Pengcap yang baru datang. Ada yang nyusul ya. Ada yang nyusul. Kita pun juga kemarin menggunakan protokol COVID yang ketat. COVID yang ketat, Pak. Karena tes sebelum berangkat ada tes rapid. Ya. Di situ juga kita berkontribusi Itu untuk rapid itu. Bantu untuk pelaksanaan. Jadi dokter-dokter yang ngetes gitu, Faik yang jaga pendaftaran. Nah, saya Lutfia itu buat ID card buat ini gitu. Jadi walaupun Lutfia nggak ikut, cuma dia ada kontribusi sebelum pelaksanaan. Tadi pas disebutin jadi malu. Tapi sayangnya Pak, ID card atas nama Lutfia harusnya sudah disimpan. Nah, itu belum ada, Pak. Saya cuma request ini ke Salma. Kan Salma bilang Lutfi dapat ini. Saya nggak usah, nggak apa. Saya cuma mau ID card karena saya suka koleksi di kamar gitu loh, Pak. Dicantolin. Saya pernah jadi panitia ini. Jadi saya suka ngoleksi ID cardnya. Jadi tapi nggak ada. Ada kok dikasih kemarin udah. Walaupun nggak berangkat tetap panitia. Panitia, Pak. Masa aku dikasih sih, aku kan nggak berangkat gitu, Pak, bilang saya, Pak. Kan namanya kepanitiaan itu ada masa persiapan, masa pelaksanaan, masa evaluasi. Betul, Pak. Mungkin pada saat pelaksanaannya Lutfia nggak ikut, gitu kan? Pas tapi evaluasi nanti persiapan sama evaluasi ikut. Evaluasi kenapa tidak lagi? Aduh, saya pamit. Biasa Lutfia sekarang Faik, Farhan, di sana Faik, Farhan nggak ada. Ya biasa sama Lutfia. Kangen ya, Cie. Kalau Salma dari 3 bulan ya? Iya, 3 bulan, Pak. Apa kesan yang paling berkesan, kegiatan apa tuh menurut Salma? Yang paling berkesan menurut Salma? Saya RAT sih, Pak. RAT ya? RAT. Kalau diurutin RAT pembuatan database. Gitu ya. Iya, itu bener-bener kayak ngajarin saya, Pak. Karena kan saya orangnya ya kalau nggak ditekan nggak bakal gerak gitu, jadi harus tekan, jadi belajar gitu, Pak. Kalau saya sih itu Pak RAT. Iya. Kalau Faik? Pertama juga Pak RAT, Pak. Karena benar-benar tahu persiapannya sampai awal sampai akhir, tahu
gimana pas pelaksananya juga. Terus sama podcast Pak, jadi saya dipercaya sama Bang Faruk untuk memegang sebagai operator podcast kalau ada apa-apa untuk multimedia. Ilmu baru juga tuh ya? Itu ilmu baru Pak, benar-benar Bang Faruk itu benar-benar mengajarkan saya cara ini kamera nih ini namanya kamera, ini namanya lighting, ini kabel ini itu benar detail Bang Faruk mengajarkan. Jadi saya benar-benar tahu. Dan akhirnya saya aplikasikan ketika webinar kemarin. Iya. Jadi itu pertama, iya betul. Wah, itu secara streaming di YouTube itu benar-benar, itu benar maksudnya karya saya, wah ada di Koni nih karya saya nih, hasil YouTube streaming YouTube itu saya sudah memberikan seenggaknya sedikit lah hasil karya saya gitu. Sebelum diskusi ini Pak, saya tuh jarang lihat Faik tuh depan laptop lama Pak. Kalau sekalinya depan laptop kan dia serius. Kemarin tuh sebelum diskusi dia serius banget Pak. Mungkin dari awal sampai mau pulang tuh dia takut gagal soalnya. Iya Pak, betul Pak. Dia malah sempet pas orang banyak. Iya, malah sempet pas malamnya itu sebelum hari H itu sempet mau ditiadakan YouTube karena kan masalah kayak koneksi kemarin. Tapi akhirnya malamnya malamnya lagi saya begadang buat cari tahu settingan nih biar suaranya muncul di YouTube. Ya alhamdulillah lah pas hari H-nya YouTube-nya berjalan lancar itu. Itu sih baik. Itu benar-benar ilmu baru yang saya dapatkan di Koni dari segi apa kayak ini podcast kayak ngatur settingnya itu. Iya kan karena di jurusan juga atau jurusan belum sampai situ Pak. Belum sampai tahapan situ karena keterbatasan alat juga mungkin ya. Pas di sini lihat wah kita bisa dengan masing-masing eksperimen masing-masing gitu. Iya. Kalau Lutfi apa kamu? Paling berkesan kegiatan yang dia game terus kan berdua RAT, kalau saya beda sendiri deh Pak. Saya pas lagi diskusi olahraga. Iya. Kenapa? Karena saya seneng banget di situ. Saya dipercayai buat bikin pamflet. Kan pamfletnya disebar ke seluruh Indonesia. Iya benar. Itu karya kamu tuh ya. Tapi itu ada pahlawan di balik itu Pamri. Ada bapak yang selalu saya tanyain, saya repotin setiap hari saya, Pak ini gimana itu Pak Mustafa. Pak Pak Mustafa yang cerewetin ya. Saya kerjain itu tuh revisi lebih dari 10 kali ada. 10 kali gimana nih pokoknya Pak Mustafa. Padahal saya bukan ketuanya, saya yang di WA terus. Terima kasih terus. Saya bikin ini Lutfia kurang ini bikin ganti lagi, ini kurang ini. Tapi di situ saya kayak kadang-kadang kayak ada rasa aduh udah bikin berapa kali, cuman ya satu sisi lain kayak oh iya nggak apa-apa, emang mata kita sama mata orang lain tuh beda. Jadi belum tentu menurut kita bagus, menurut orang lain bagus tuh belum tentu. Jadi kayak makasih banyak Pak Mustafa. Sampai hari terakhir ya. Iya, masih harus ditambahin lagi. Ini harus cepet ini. Tambahin moderator lagi. Moderator betul Pak. Sekali ya. Siapa sih yang harus ada loh. Itu sih Pak, kayak terus di post di mana-mana kayak hasil karya saya lihat orang-orang kayak ya gitu sih Pak. Seru ya. Tapi ada lagi Pak satu mungkin ini secara keseluruhan dari kita kali ya. Main olahraga bareng sama pengurus maupun staf Koni. Iya. Itu maksudnya benar-benar paling nggak mungkin kita nggak bakal nemuin di tempat-tempat lain. Petang, voli. Wah itu luar biasa banget sih Pak. Deh. Terus makan bareng jadi masak bareng. Iya masak bareng. Masak juga ya. Iya semuanya. Itu fotonya ada kamu lagi masak tuh. Ada Pak, ada semua kita udah dokumentasikan dan itu bakal jadi kayaknya wah ini kita pernah kayak gini di sini. Mungkin kalau di teman-teman saya kan kita juga suka upload Pak kegiatan gitu. Teman-teman kami kadang suka iri sih Pak sama kami karena kok enak banget gitu. Kok di Koni bisa kayak masak bareng, bisa makan bareng, bisa gitu. main masuk bareng. Jam 10 pulang saya ketua Binpres aja masak sendiri. Atau nasi goreng ya Pak. Nasi goreng. Masuk jam 10 pulang jam 4. Terus main nggak ada kayak pembeda gitu antara mahasiswa PKL dengan pengurus di sini. Gitu. Welcome banget di sini. Bang Lian, Mbak Salama, Mbak Arti, Bang Ajis, Bang Wanto. Wah, itu kayak CS. CS Saleh, Om Didi. Wah, itu benar-benar. Paling seru itu voli sih, Pak. Karena apa ya? Kayak si Salma sama si Bang Ajis gitu tuh kayak mereka klop sama Bang Lian. Dia mau menjatuhkan klaim saya sama tim Faik. Jadi setiap salah satu di antara kita kayak kalah apa gimana kayak ya gimana sih cemen gitu. Iya. Itu
seru banget. Terus Pak Denny, Pak Jarwo itu ikut kalau lagi volley gitu. Terus kayak berbaur Pak, kayak nggak ada pemisah. Pokoknya malah kayak jadi adik sendiri menurut saya Pak. Kayak ngomong adik-adiknya gitu. Ayo gitu. Iya, jadi mereka juga kayak nggak malu atau sudah kayak sombong gitu. Iya, kayak padahal orang baru gitu ibaratnya, tapi kayak udah kenal lama. Dan yang membuat saya main petang pertama kali. Nih. Ayo, itu pertama kali saya main petang. Bener-bener main sampai selesai, sampai ada yang menang sampai yang kalah itu. Ya udah Pak. Dia dikasih tahu poin-poinnya. Iya, poin-poinnya berapa. Sebelumnya di UNES tuh ada. Cuma enggak pernah main. Enggak tertarik ya? Iya, enggak tertarik. Cuma saya lupa apa peraturan karena itu saya semester 3 atau 4 gitu, Pak. Saya main itu. Terus akhirnya petang yuk petang. Asik, Pak. Karena kalau saya pribadi kan kalau olahraga langsung keringetan nih. Biasanya kita pagi nih Pak, olahraga tuh bulu tangkis. Jam 8-9. Terus sorenya kita badminton. Wah asik nih, gak keringetan. Udah main nih. Tetep Pak, gak mau kalah saya antara Lutfia. Wah lu timnya ini. Sama anaknya Pak Yasep, Maul. Kan Maul, shoot aja Maul. Sama aja Pak, Abang Lian gitu. Bener-bener silaturahminya senang-senang bareng gitu. Apalagi yang paling enak ya, waktu itu Bang Faruqi, ayo pizza. Wah itu seru banget Pak. Kalau di meja ada makanan banyak, waduh, alhamdulillah. Jadi setiap hari tuh kalau ke KONI tuh di meja makan itu nggak pernah kosong. Saya lihat itu setiap hari ya. Alhamdulillah nggak pernah kosong. Selalu ada aja yang ngisi yang bawa, aja. Ya. Ada aja yang bawa. Kita malu Pak. Pasti para staff bilang gini, Lutfia, Salma, Faik, ambil, nanti kehabisan. Ambil, pisahin dulu. Wah, jadi itu namanya meja nggak pernah kosong. Wah, itu alhamdulillah banget sih. Alhamdulillah. Seru banget di sini. Saya pikir bakal gimana KONI benar-benar kerja belakang meja apa gimana? Kayak kerja kantoran gitu gitu. Nyata enggak sesuai dengan apa yang saya pikirkan pas awal-awal datang. Iya, dan waktu Bu Gita, Pak Ali datang berkunjung ke Depok, beliau juga menyampaikan kesannya di Depok tuh. Saya selama berkunjung ini di Depok, ini pertama kali tempat yang saya kunjungin yang benar-benar kayak dijamunya tuh benar-benar gitu, responnya terus dari mewah. Wah kalian dapat tempat ya, terus meja sendiri. Iya Pak, terus wifi iya Pak, kita pakai, kita sama di sini kita pakai terus buat YouTuber. Kita pakai ngerjain tugas gitu, kita pakai semuanya di sini, kayak udah nggak ada pembeda Pak gitu. Wah kalian beruntung banget sih. Terus ngambil data di sini juga, iya Pak. Wah kalian beruntung banget sih. All in ya. Iya. Bangga banget sih di sini. Alhamdulillah. Memang KONI di bawah kepemimpinan Pak Amri, kita memang tidak terlalu membedakan bahwa beliau, kalian bisa lihat sendiri, ya kalau ada yang kotor ngelap sendiri nggak ada masalah. Itu hal bukan maksud saya. Lebay. Ya maksud saya, beliau memang membuat suasana ini tidak seperti I'm a boss, itu enggak. Jadi suasana itu gitu. Suasana itu memang dibangun oleh beliau selama 2 periode ini, terus berjalan sampai begitu. Jadi kami, dan di masa pandemik ini memang karena kegiatan kami di luar itu agak terkendala, sehingga kami banyak ke sini. Jadi sering ngumpul. Apalagi kalau para istilah petinggi kumpul ya, Pak Heri, Abi Sugeng, Pak Mus, Pak kumpul, luar biasa itu. Seru ya. Udah kayak Tom and Jerry dah. Pak Heri sama Pak Sugeng udah. Luar biasa dah. Kami memang tidak membatasi hal-hal yang harus selalu tegang, formal. Iya. Jadi bahkan sudah ada rasa kekeluargaan. Rasa kekeluargaan. Jadi lebih kami timbulkan di beliau. Betul. Yang membangun ini suasana tidak membeda-bedakan, tidak merasa bohong. Jadi kita rapat di ruangannya Pak Amri juga gitu, bercanda kalau tidak sedang dalam rapat. Iya, betul. Ya. Jadi hal-hal itu dibangun memang dengan suasana kekeluargaan. Itu aja. Jadi, dan kami, khususnya saya, melihat kalian ini bukan sebagai orang yang asing, bukan gitu. Apalagi tadi saya katakan kami ini dosen. Biasa berhadapan dengan mahasiswa. Jadi kalau nyuruh itu gampang gitu.
ini ada Jadi kadang-kadang enggak gitu. sini Iya, gitu, oke. bantu ini sehingga kalian juga enjoy gitu Iya, kan. betul, Pak. Jadi tidak merasa kayaknya didiemin aja Iya, gitu kan. karena kan kita juga Gitu. pasti, saya pribadi sih kayak pertama-tama malu mau ada makanan kan suruh ngambil, malu malu. Setelah 3 bulan malu-maluin. Habisin Pak malah. Tapi kalau saya pribadi, kata Mbak Salama, Mbak Arti, sama berat badan tetap ya. Oh iya Mbak, saya masih tetap. Ini Pak, teman saya Pak, silakan ditanya Pak. Kenapa ya? Saya naik 5 kilo Pak. Dari Selama 50 kilo sampai selama 55 3 kilo selama 3 bulan. Alhamdulillah. Terus di sini Ada hasilnya. Hasilnya ada plusnya. Karena disuruh makan mulu. Makan mulu di sini mah Pak. Wah, Alhamdulillah. Penyajiannya emang udah Biar berkah dari rezekinya. Alhamdulillah. Bukan. Makan itu kan dari kalian ada yang bawa, Iya. bukan disiapkan oleh. Iya. Karena Tapi kalian kebersamaannya bawa. itu Iya, Pak. Kebersamaannya, Jadi Pak. kita ada Kayak yang Pade. bawa, ada yang bawa. Kayak Pade ini bawa mentahannya ke sini. Wah, sini, masak makan bareng-bareng. bareng. Makan, Gitu, wah, bener-bener. asik banget. Asik deh pokoknya. Terus satu Pak yang selalu saya ingat di sini itu, kalau udah waktunya sholat zuhur, asar, wah Selalu itu. tepat waktu. Ayo. akhirat Dan- dulu, iya. ayo sholat berjamaah. Dan itu yang penting menurut saya Pak. Itu penting banget sih. Mau apa? Kadang kan kalau kita pribadi yang maksudnya ya udah yang penting sholat gitu. Masing-masing. Masing-masing. Tapi kalau di sini utamakan jamaah. Ya jamaah, dan itu saya pribadi wah bener-bener kayak beruntung di sini. Orang-orangnya baik semua. Dunia akhiratnya dapat ya. Iya. Jadi Ayo. Jadi Akhirat dulu. Komplit paket komplit. paket Paket komplit di komplit. sini. Alhamdulillah. Apa Iya. apa yang mau apa aja ada di sini. Iya. Di KONI Kota Depok. Jamaah. Nah, Jadi itulah. kalau udah waktunya zuhur gini, asar udah ajan, udah tuh rame tuh tempat wudhu, musola tuh udah rame pasti. Kalau belum ada kita juga disamperin ya, Iya. banget. Ayo, akhirat. Semua pintu diketok. Jangan dunia dulu ya di Misalnya sana. kita lagi, aduh tugas belum, kadang kan suka udah sholat di ruangan aja gitu. Tapi pas selesai sholat berjamaah pasti ada yang entah Mbak Salama, entah Bang Ian atau Bang Wanto dan yang lainnya. Tadi kemana nggak sholat berjamaah? Oh, Tadi gitu, tegur pasti ya? ditanya Pak. Jadi Tanya. kayak oh iya ya kayak gitu, kayak ngingetin kita lagi banyak. Itu sih pelajaran yang bener-bener penting Ya, menurut saya Pak. Iya. Gitu. Iya. Itu sih. Dan akhirnya tadi pelepasan. Pelepasan, Ya. Pak. Apa tadi istilahnya pelepasan? Penyerahan Penarikan. kembali. Iya. Penarikan. Penarikan. Kayak debt collector narik motor gitu. Motornya ditarik. Dikembalikan. Iya, dikembalikan. Asalnya alhamdulillah tadi sudah berjalan ya. Sudah lancar Pak. Alhamdulillah. Bu Gita ya. Bu Gita lengkapnya siapa? Bu Gustiana Mega Gustiana Anggita, Mega. SPD Jas MP Beliau sebagai SOR. ketua program studi. Sebagai Bukan. dosen. Pak. Oh, dosen. Dosen. Pembimbing. Pembimbing Dosen untuk pembimbing. Kebetulan pembimbing PKL juga Pak, dan pembimbing skripsi Skripsi. Pak untuk Faik dan Lutfia. Iya. Kalau saya Oh, gitu. beda sendiri. Oh, iya, gitu. iya. Ya mudah-mudahan data yang dikumpulkan memadai Amin, ya Allah. dan bisa membantu dalam penulisan ya. Ya, amin Pak. Terima kasih Pak. Siap. Sudah pelepasan atau pengembalian tadi atau Penarikan. Penarikan. Ya, jadi berarti selesai nih ya. Selesai sudah Pak. Di KONI Sudah. harapannya ya Pak Mus bahwa apa yang sudah dijalankan di sini kita berharap itu membawa manfaat ya buat para Amin. mahasiswa. Amin. Amin. Kita juga dari KONI mengucapkan terima kasih karena Terima kasih kembali, Sedih. Pak. sudah Sedih banget Pak. Iya, sedih banget sih, Pak. 3 bulan loh. Karena biasa jam Karena- 9 berangkat, pulang maghrib gitu. enggak. Kalau ini kan penarikan atau pelepasan tadi itu formalitas. Kalau kamu mau Siapa? ngantor kesini tiap hari nggak apa-apa. Siapa? Kita Iya. olahraga bareng. Barang tetap. Sekali-sekali mampir atau berkali-kali nggak apa-apa ya Pak Mus. Iya. Alhamdulillah. Yang penting ada kerjaan. Siap. Nanti kalau Pak Jangan ada cuma kerjaan. kesini cuma mau ngegangguin doang. Oh bukan Pak, bukan gangguin, numpang wifi Pak. Maksud saya itu. Iya. Oke, nggak terasa udah cukup lama juga kita ngobrol. Iya. 2 jam Pak. 2 jam. 2 jam. Seru-seru, Kira-kira Pak. 2 jam. Jadi mudah-mudahan obrolan kita insya Allah sih bermanfaat. Amin, amin. Amin. Kita emang ingin mengetahui apa yang kamu dapat dan sudah terungkap tadi ya. Wah. Ya, insya Allah positif. Kita pun juga Alhamdulillah. secara umum
saya, Pak Mus dan teman-teman pengurus, mungkin juga teman-teman staff, kami melihat insya Allah kehadiran kalian ini positif semua. Amin. Amin. Makasih Pak. Apa yang menjadi target adanya kerjasama ya kelembagaan itu sudah berjalan. Tadi juga dalam kegiatan tadi kami sampaikan bahwa berharap ya kerjasama yang sudah berjalan ini terus terjalin. Ya mungkin nanti ada di kelas yang lain yang mungkin akan datang, welcome. Berminat. Ya, mungkin juga kamu udah lulus tadi, tahu-tahu pengen kesini lagi, Gak apa-apa. Apa yang bisa dilakukan Siap. buat Kota Depok? Apalagi nih 2 anak Depok nih. Apa yang bisa? OTW ganti KTP Pak. Udah ditarik sama Depok Pak Sam. Seperti itu. Sekali Pak Mus, ada lagi hal? Ya, saya cuman berpesan kepada adik-adik saya nih, anak-anak saya, bahwa ilmu yang kalian dapat di sini belum cukup gitu, masih perlu kalian kembangkan. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk terus belajar ya. Seperti tadi di awal saya katakan, pembelajaran tentang relationship, hubungan dengan manusia manusia itu juga penting ya. Kalian bersyukur, kami membanggakan diri kita ini dengan gampang berbaur. Tapi nanti kalian juga akan bertemu dengan orang-orang yang membuat kalian itu berada betul-betul di bawah gitu. Sehingga ditengok juga enggak. Dan itu biasa. Itu adalah pembelajaran yang harus kalian alami. Kalau kalian senang terus, nanti kalian juga akan susah nantinya. Jadi itulah dinamika hidup. Jadi saya berharap mahasiswa-mahasiswa yang PKL ini mau mengambil ibrahnya pembelajaran yang ada dan pengalaman yang didapat di sini dicoba diterapkan di tempat-tempat lain bisa lebih baik lagi. Itu Oke, dengan demikian selesai udah acara kita. Mudah-mudahan kita suatu saat bisa jumpa lagi. Amin. Pasti. Situasi dan gelombang yang berbeda. Baik, kita akhiri dengan Kota Depok tetap terbuka buat kalian. Buat Wih. always welcome. Suatu kehormatan ya. Every time. Karena mereka warga Depok. Oh ini Iya. warga Bogor gimana Pak? Udah kan katanya mau ganti kayak kata. Oh iya siapa? Tapi walaupun warga Bogor ya, kan sudah jadi keluarga besar KONI. Oh ini. Oke, makasih semuanya, Pak Mus juga terima Terima kasih kasih, Pak. dan semua apa yang kita lakukan semua bermanfaat. Amin. Dan ujungnya adalah memajukan olahraga di Kota Depok, khususnya olahraga prestasi. Amin. Salam olahraga. Jaya Depok. Unggul. Depok 10 besar. Oke.